Ini pasti kepalanya ada apa-apa. Siapa kepala itu? Suami. Tubuh boleh usul. Misalnya, pagi tadi saudara mau sarapan, pingin makannya itu makan bakute, misalnya begitu. Perut usul itu toh, yang mutuskan mana yo? Kepala berkata enggak, aku pingin makan mie hari ini. Tubuh berontak, terus perut ngancing, makanlah mie, aku enggak mau terima. Bisa begitu tidak? Nah, tapi istri sering begitu, melawan suami, membantah. Saudara, maka itu banyak rumah tangga sakit karena ada dusta di antara dua hubungan ini. Kepala dan tubuh ada dusta. Betul? Efesus 4:25. Buang dusta dari keluarga kita. Istri-istri jaga diri supaya pernikahan ini aman. Kalau hubungan kepala dengan suami tidak betul, tidak beres, setan masuk ke keluarga kita. Saling menghormati, tahu bagiannya masing-masing. Ngeri ayat ini, saudara, mengerikan sekali. Kejadian 3 ayat 17. Kalau mama tidak berfungsi dengan baik, anak-anak jadi korban besar, saudara. Kejadian 3:17. 3 bulan sebelum saya menikah, calon istri saya beri ayat ini untuk merenung, bukan untuk apa-apa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Siapa manusia di sini? Adam, suami. Karena engkau ngapain? Mendengarkan siapa? Nah, inilah partai suami takut istri. Harus dibubarkan partai ini, saudara. Awas, suami-suami kita nggak boleh takut istri. Juga bukan melawan, tidak. Kerjasama. Tubuh boleh usul, kepala memutuskan. Apa yang terjadi, saudara, ketika seorang suami tunduk pada istrinya dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka bagaimana? Terkutuklah tanah karena engkau. Yang bisa bahasa Mandarin ada kata beda enggak atau sama? Apa bahasa Mandarinnya terkutuklah tanah itu? Apa? Apa artinya sama? Terkutuklah tanah karena engkau suami. Ngeri. Saudara, ayat ini saya sudah pakai ke banyak keluarga. Baik dia seorang pengusaha maupun seorang pendeta. Kalau ada laki-laki sebagai pengusaha, ada hamba Tuhan laki-laki, tanah yang dia pakai untuk bekerja dan melayani itu terkutuk. Dia seorang pengusaha, dimodali berapa saja habis. Dia punya tim yang hebat, bangkrut usahanya. Tempat usahanya strategis, mewah, tetap terkutuk. Pelayanan yang melayani ini, pindah-pindah pelayanan, gak pernah berhasil. Seperti tanah lahan pelayanan keras sekali jadi besi. Dengarkan, kalau saudara punya teman seperti itu, langsung ajak duduk bertiga bersama istri suaminya. Ngomong-ngomong, jangan-jangan ayat ini terjadi di keluarga itu. Begitu kepala tidak melakukan fungsinya sebagai kepala, karena dirongrong oleh tubuhnya sendiri, tanah itu terkutuk. Kita lihat contoh dua keluarga yang ada di perjanjian lama, dan tanah itu terkutuk sampai hari ini. Pertama keluarga Adam ini. Lihat bumi tempat kita hidup terkutuk sampai hari ini. Penyakit, hama, wabah, bencana alam. Gara-gara suami yang pertama di dunia tidak melakukan haknya. Buat saya begini, apa susahnya Adam itu ngomong? Tak manggil yang, tak manggil ma, manggil apa terserah. Tuhan gak nyuruh kita makan buah ini yang gitu misalnya. Tapi yang lain itu, kira-kira kalau Adam ngomong begitu, pendek bukan? Bukan yang ini yang itu. Dunia lain gak ceritanya dari sekarang? Lain, saudara. Hanya gara-gara itu. Maka itu kenali yang berikut, mama-mama. Laki-laki itu makhluk yang terakus sedunia. Kalau saya nggak salah bahasa wakiannya damjak. Rakus itu laki-laki, saudara. Apa aja mau dimplok, itu laki-laki. Keluarga kedua, keluarga Abraham. Masih ingat? Sebagai seorang istri, nama itu mama-mama,
jangan salah nasihati suami ya, salah hancur semua. Sarah sadar, umur sudah 90 tahun, mau punya anak bagaimana? Kalau toh dia punya anak pasti ditertawakan orang, itu nenek nggak tahu diri, umur 90 hamil. Maka itu Sarah usul gini, nggak mungkin lah aku punya anak. Itu ada babu nganggur di situ. Nah lihat ini, rakusnya laki-laki. Betul? Abram ditawari begitu, mau saja. Istrinya yang nyuruh kok, kan gak berdosa dia. Saudara lihat, tanah itu terkutuk sampai hari ini. Penumpahan darah gak habis-habis sampai hari ini. Jadi mama-mama, jadilah mama yang baik yang takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 25. Wah, saya suka ayat ini. Tolong para mama, gadis-gadis, baca ayat ini supaya suami itu nggak cepat mati. Lu bener, kenapa lebih banyak janda daripada duda di dunia? Amsal 31 ayat 25. Nah, ternyata papa di surga memberi sebuah resep yang indah untuk mama, untuk istri. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya ialah kekuatan. Yang kitab surah ayat 10 judulnya apa? Puji-pujian untuk istri yang cakap. Cantik itu belum tentu cakap. Kalau dia cakap, pasti dia cantik. Karena cantik itu bisa dipoles. Kalau polesannya hilang, belum tentu dia cantik. Tapi kalau cakap itu dari hati. Cakap itu dari hati. Nah, ini pasal hebat untuk mama. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan. Nah, dikatakan istri yang cakap itu pakaiannya adalah kekuatan. Jangan diterjemahkan pakai baju bersih. Bukan. Itu bisa piting suaminya. Bukan begitu. Kata kekuatan itu kita tunjukkan pada mentalnya. Kita lihat berikut. Dan kemuliaan. Ada keseimbangan. Iya. Bagaimana istri yang cakap itu? Tertawa apa? Tentang hari depan. Bahasa Mandarinya apa? Sama? Apa bahasa Mandarin? Coba terjemahkan buat saya. Istri yang cakap tertawa di depan itu saya mau ambil. Sama kata itu ada? Sama. Jadi apa artinya istri yang benar itu mentertawakan hari depan? Lawan katanya apa? Kebalikannya apa? Tertawa hari depan baliknya apa? Nangis akan hari depan. Nah, kalau istri sering nangis hari depan, takut menghadapi hari depan, suka nyanyi yang salah di kuping suami, suaminya jadi koruptor di kantor. Karena istri masa kurang terus. Saya tidak menghakimi, tapi jangan tersinggung ya kalau ada cuma istilah saja. Mengapa lebih banyak suami yang stroke daripada istri yang stroke? Loh, coba jawab ya atau tidak. Mengapa? Saudara tahu, tanya dokter, orang stroke itu bukan karena mikul beras 1 kintal tiap hari nggak turun-turun, tidak. Orang stroke itu karena beban mentalnya terlalu berat, betul? Tekanan batinnya. Nah, mengapa kitab Amsal juga ngomong lebih baik tinggal di soto rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan cerewet? Ini maaf, itu ayat nggak enak sama sekali. Tapi Amsal ngomong begitu. Ada yang tahu nggak itu Amsal berapa? Kalau ada cari Mandarinya. Apa itu saya nggak tahu. Amsal berapa itu? Nah, saya nggak pernah ngapalin itu karena istri saya nggak cerewet, dia baik, sehingga saya nggak perlu ngapalin. Benar suara kitab Amsal berkata begitu. Jadi kalau istri nggak bisa mentertawakan hari depan, suaminya umur pendek sudah. Karena pulang kerja nyanyi, kawin 25 tahun, kalung imitasi, berlian imitasi. Ya capek dong nyanyi terus gitu. Apa nyanyian saudara para mama di rumah yang buat suami dan anak-anak bisa tenang? 21 ya. 21 ayat 9. Lihat Mandarinya. Apa? Oh belum, saya baca dulu bahasa Indonesianya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ih, nggak enak betul. Oh, satu aja jangan banyak, antara tersinggung semua perempuan ini. 25, 24. Nah, coba lihat itu. Kok bisa Tuhan berfirman seperti ini? Mama-mama, terima kasih.
untuk kasih yang luar biasa. Anak-anak, engkau berterima kasih berapa?